Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebatang pohon kurma saja bisa menangis karena rindu kepada Rasulullah, bagaimana dengan hati kita sebagai manusia beriman? Kisah ini bukan sekedar mukjizat sejarah, tapi pesan abadi agar cinta kepada Nabi terus hidup dalam diri kita. Mari kita telusuri kisah sahih yang menggetarkan ini, lengkap dengan pelajaran iman yang diwariskan para ulama. Semoga Allah menjadikan kisah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, memperbanyak sholawat kita, dan menguatkan kita untuk menjaga sunnah beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Simak video ini sampai akhir karena setiap bagian dari kisah ini penuh hikmah yang akan menggugah hati kita, insya Allah. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Masjid Nabawi sebelum ada mimbar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, salah satu langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Inilah Masjid Nabawi, pusat pertemuan, pusat ibadah, dan pusat pendidikan umat Islam. Di sanalah semua perkara besar umat dibicarakan. Masjid ini menjadi titik awal peradaban Islam yang kemudian berkembang pesat. Namun, jika kita membayangkan masjid itu di masa awal, jangan samakan dengan bangunan megah seperti sekarang. Masjid Nabawi saat itu sangat sederhana. Atapnya hanya terbuat dari pelepah kurma, dindingnya dari tanah liat, dan tiangnya dari batang kurma yang ditegakkan. Tidak ada ornamen, tidak ada mimbar yang tinggi, apalagi pengeras suara. Semua serba sederhana. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjalankan tugas beliau sebagai imam, guru, dan pemimpin. Setiap hari, terutama di hari Jumat, beliau berdiri di hadapan para sahabat untuk menyampaikan khutbah. Namun, karena masjid semakin ramai oleh jemaah, beliau tidak selalu mudah terlihat. Suara beliau pun tidak bisa menjangkau seluruh sudut masjid dengan jelas, sebab belum ada sarana pembesar suara. Maka, yang dilakukan Rasulullah adalah bersandar pada salah satu batang pohon kurma yang berdiri di dalam masjid. Pohon itu berfungsi sebagai penyangga atap, sekaligus tempat beliau berdiri. Dari situlah beliau menyampaikan khutbah kepada para sahabat. Para sahabat duduk dengan penuh ketenangan. Tidak ada kursi khusus, tidak ada sajadah empuk. Mereka duduk langsung di atas tanah berpasir. Ketika Rasulullah berbicara, semua mata tertuju kepada beliau. Yang duduk dekat bisa melihat wajah beliau dengan jelas, bisa mendengar suara beliau tanpa hambatan. Tetapi yang duduk agak jauh sering harus mencondongkan tubuhnya, menajamkan pendengarannya, dan terkadang bertanya ulang kepada sahabat di sebelahnya jika ada kalimat yang terlewatkan. Namun, meskipun fasilitas begitu sederhana, suasana khutbah penuh dengan wibawa. Tidak ada yang berisik, tidak ada yang lalai. Semua menyimak dengan penuh perhatian, karena mereka tahu bahwa setiap kata yang keluar dari lisan Rasulullah bukanlah kata-kata biasa. Itu adalah wahyu yang disampaikan atau hikmah yang diajarkan. Dari sinilah kita bisa melihat satu sisi penting sejarah. Islam tidak dibangun di atas kemewahan. Islam tumbuh dari kesederhanaan. Rasulullah bisa saja meminta dibuatkan tempat khusus yang megah sejak awal, tetapi beliau tidak melakukannya. Beliau tetap berkhutbah dengan bersandar pada batang pohon kurma. Mengapa? Karena inti dakwah bukanlah penampilan luar, tetapi isi pesan yang disampaikan. Riwayat-riwayat sahih mencatat kondisi itu berlangsung cukup lama. Nabi tidak merasa berat untuk menyampaikan khutbah tanpa mimbar. Para sahabat pun tidak mempermasalahkan. Justru kesahduan khutbah itu semakin terasa karena jarak antara Rasulullah dengan umatnya begitu dekat. Beliau benar-benar hadir di tengah mereka, tidak terhalang oleh kedudukan atau tingginya tempat duduk. Kita juga menemukan dalam penjelasan para ulama, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari,
bahwa kesederhanaan khutbah Nabi menjadi bukti kerendahan hati beliau. Beliau adalah seorang pemimpin besar, tetapi tetap berdiri di atas tanah yang sama dengan umatnya, bersandar pada pohon yang sama, berbicara dengan suara yang sama, tidak ada sekat sosial. Bahkan ketika jumlah sahabat bertambah banyak, mereka tidak menuntut fasilitas khusus. Mereka rela duduk berdesakan. Sebagian tidak bisa melihat wajah Nabi secara langsung, tetapi mereka tetap khusyuk. Ini menggambarkan betapa iman telah menyatukan hati mereka. Rasa hormat kepada Rasulullah tidak ditentukan oleh kursi, panggung, atau tahta cahaya, melainkan oleh keyakinan bahwa beliau adalah utusan Allah yang harus ditaati. Dalam setting historis ini, kita bisa melihat bagaimana dakwah Islam diawali dengan prinsip al-basatah atau kesederhanaan. Kesederhanaan itu bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Ia menunjuk bahwa kebenaran Islam tidak bergantung kepada kemewahan fasilitas. Rasulullah bisa menyampaikan pesan tauhid, bahkan hanya dengan bersandar pada batang pohon kurma. Dan pesan itu tetap menembus hati sahabat, bahkan hingga berabad-abad kemudian menembus hati kita. Dengan pemahaman ini, kita mulai mengerti latar belakang lahirnya peristiwa besar yang akan terjadi. Sebab ketika kemudian dibuatkan mimbar baru untuk Nabi, perubahan kecil itu ternyata menjadi pemicu terjadinya salah satu mukjizat yang paling terkenal dalam sejarah, pohon kurma yang menangis. Usulan pembuatan mimbar. Setelah beberapa waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah Jumat dengan bersandar pada batang pohon kurma. Jemaah di Masjid Nabawi semakin bertambah banyak. Islam di Madinah berkembang cepat. Kaum muhajirin dari Mekah sudah menetap. Kaum Ansar semakin solid, dan utusan-utusan dari berbagai kabilah mulai berdatangan. Masjid Nabawi menjadi pusat semua kegiatan, ibadah, pendidikan, dan urusan pemerintahan. Dalam situasi ini, khutbah Jumat yang semula sederhana mulai menghadapi tantangan baru. Suara Nabi memang jelas, tapi bagi jemaah yang duduk di bagian belakang tidak selalu mudah mendengar dengan baik. Apalagi jika mereka ingin melihat wajah beliau, sering terhalang oleh kerumunan di depan. Para sahabat yang hadir tetap berusaha fokus, tetapi kebutuhan akan sebuah fasilitas baru mulai terasa. Disinilah muncul inisiatif dari seorang wanita Ansor. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya, juga oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, wanita itu memiliki seorang budak tukang kayu. Ia mendatangi Rasulullah dengan penuh hormat, lalu menyampaikan usulan. "Wahai Rasulullah, apakah engkau berkenan bila aku buatkan untukmu sesuatu agar engkau dapat berdiri di atasnya, sehingga jemaah bisa melihat dan memandangmu dengan lebih jelas?" Usulan ini sederhana tapi sangat visioner. Ia menunjukkan bahwa para sahabat bukan hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga terlibat aktif memikirkan perkembangan dakwah. Perempuan itu tidak memikirkan dirinya saja, melainkan kenyamanan seluruh jemaah dalam menerima pesan dari Rasulullah. Mengapa yang mengusulkan justru seorang wanita Ansor? Para ulama menjelaskan, kaum Ansor terkenal dengan semangat mereka dalam membantu Rasulullah. Mereka bukan hanya menyambut beliau saat hijrah, tetapi juga ikut mendukung kebutuhan dakwah dengan segala cara. Laki-laki dan perempuan, tua maupun muda, semua berlomba-lomba memberikan kontribusi. Wanita ini melihat bahwa masalah utama khutbah bukan pada isi, melainkan pada posisi Nabi yang tidak terlihat dengan jelas oleh jemaah. Maka ia pun memanfaatkan sumber daya yang ia miliki, yaitu seorang budak yang ahli dalam pekerjaan kayu. Usulan tersebut diterima oleh Rasulullah. Beliau tidak menolaknya, meski beliau dikenal sangat zuhud dan tidak suka ditinggikan secara berlebihan. Mengapa beliau menerima? Karena inti dari pembuatan mimbar itu bukanlah untuk meninggikan kedudukan beliau secara pribadi, melainkan untuk mendukung dakwah agar lebih efektif. Inilah prinsip penting.
Segala sesuatu yang mempermudah penyampaian Islam selama tidak bertentangan dengan syariat boleh diambil sebagai sarana. Setelah Nabi menyetujui, budak tukang kayu itu mulai bekerja. Dibuatlah sebuah mimbar kecil dari kayu. Riwayat menyebutkan mimbar itu memiliki 3 anak tangga. Tidak tinggi, tidak megah, hanya cukup untuk membuat Rasulullah lebih terlihat ketika berdiri di atasnya. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa bentuk mimbar ini sangat sederhana, jauh dari kemewahan. Ia murni berfungsi sebagai alat dakwah, bukan simbol status. Para ulama berbeda pendapat tentang detail kayu yang digunakan. Sebagian menyebut kayu kurma, sebagian lain menyebut kayu lain yang tersedia di Madinah. Namun, perbedaan ini tidak mengurangi esensi kisah, bahwa mimbar pertama Rasulullah dibuat dengan sederhana, sesuai dengan kebutuhan dakwah saat itu. Di sisi manhaj, kisah ini penting untuk dipahami dengan benar. Ada sebagian orang yang salah memahami seolah-olah Nabi ingin ditinggikan secara fisik. Padahal justru sebaliknya. Beliau menerima pembuatan mimbar karena manfaat dakwahnya, bukan untuk kemuliaan pribadi. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari bahwa mimbar ini bukan tanda keangkuhan, melainkan sarana untuk menjangkau jemaah lebih baik. Dengan berdiri di atas mimbar, suara Rasul bisa lebih terdengar dan gerakan beliau lebih mudah terlihat. Hal lain yang perlu dicatat adalah sikap para sahabat. Mereka tidak menolak, tidak memandang ini sebagai bid'ah yang tercela, karena jelas tujuannya adalah maslahat dakwah. Mereka tahu Rasulullah tidak akan menerima sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Maka justru mereka mendukung pembuatan mimbar itu dengan penuh kerelaan. Inisiatif wanita Ansor ini sekaligus menjadi bukti bahwa peran perempuan dalam sejarah Islam tidak bisa dianggap remeh. Mereka bukan hanya hadir dalam ranah domestik, tetapi juga dalam mendukung kelancaran dakwah Rasulullah. Tidak sedikit ide, tenaga, dan harta mereka yang berkontribusi untuk kejayaan Islam. Setelah mimbar selesai dibuat, Rasulullah mulai menggunakannya. Tidak ada upacara khusus, tidak ada perayaan. Beliau hanya naik ke mimbar pada saat khutbah Jumat, sesuai fungsi yang telah disediakan. Namun, justru pada saat pertama kali beliau berdiri di atas mimbar inilah terjadi sebuah peristiwa besar yang mengguncang hati para sahabat. Sebatang pohon kurma yang biasa beliau sandari tiba-tiba menangis keras. Dengan demikian, kita melihat bahwa gagasan sederhana seorang wanita Ansor yang lahir dari kebutuhan nyata umat menjadi latar penting bagi terjadinya mukjizat besar. Peristiwa pohon menangis tidak bisa dipisahkan dari proses ini. Ia bukan muncul tiba-tiba, melainkan merupakan rangkaian peristiwa yang dimulai dari usulan mimbar. Peristiwa menggetarkan, pohon menangis. Hari itu adalah hari Jumat. Masjid Nabawi dipenuhi jemaah yang datang untuk mendengar khutbah Rasulullah. Namun, ada suasana yang sedikit berbeda. Untuk pertama kalinya, Nabi akan menyampaikan khutbah dari mimbar baru yang telah dibuat oleh seorang budak tukang kayu atas usulan seorang wanita Ansor. Ketika Rasulullah naik ke mimbar kayu itu, perhatian seluruh jemaah tertuju kepada beliau. Tidak ada yang menyangka bahwa sebuah kejadian luar biasa akan segera berlangsung. Baru saja beliau mulai menyampaikan khutbah, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah batang pohon kurma yang biasanya beliau sandari. Sumber suara itu jelas, batang pohon kurma. Suaranya bukan bunyi kayu retak atau gesekan angin, melainkan suara yang menyerupai tangisan. Dalam riwayat sahih disebutkan, tangisan itu terdengar seperti suara unta betina yang sedang menangis. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, juga oleh Imam Muslim. Keduanya sepakat bahwa suara itu begitu jelas, hingga semua yang hadir mendengarnya. Para sahabat yang berada di masjid langsung terdiam. Bayangkan, kondisi masjid yang semula penuh suara manusia mendadak hening karena perhatian teralihkan kepada pohon yang bersuara.
Mereka tidak berbisik-bisik, tidak saling menduga, melainkan terdiam menyimak dengan rasa takjub dan haru. Peristiwa ini tidak bisa dianggap sebagai halusinasi pribadi. Bukan hanya satu atau dua orang yang mengaku mendengar, melainkan seluruh jemaah yang hadir. Inilah poin penting. Mukjizat ini terjadi di tempat umum, disaksikan banyak orang, dan diriwayatkan oleh banyak sahabat dari jalur yang berbeda. Itulah sebabnya kisah ini termasuk kategori mutawatir maknawi menurut para ulama hadis. Artinya, meskipun redaksi periwayatan bisa berbeda-beda, inti peristiwanya sama, yaitu batang pohon kurma benar-benar menangis ketika Rasulullah meninggalkannya. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa suara tangisan itu bukan sekedar suara kayu retak atau suara biasa. Para sahabat mengenal suara unta betina yang merintih, dan mereka sepakat bahwa suara pohon itu sangat mirip dengan suara tersebut. Maka tidak mungkin mereka keliru mendengarnya. Para ulama juga menekankan bahwa fenomena ini terjadi bukan karena pohon itu memiliki perasaan seperti manusia, melainkan karena Allah menampakkan mukjizat melalui benda mati untuk meneguhkan kenabian Rasulullah. Pohon yang semula diam tiba-tiba mengeluarkan suara rintihan, menunjukkan kerinduan karena tidak lagi dipakai sebagai tempat Nabi bersandar. Dalam Syarah Muslim, Imam An-Nawawi menegaskan bahwa tangisan pohon ini adalah salah satu bentuk mukjizat Nabi yang nyata. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan kemuliaan beliau, sekaligus sebagai bukti kerasulan di hadapan para sahabat. Bahkan sebagian ulama menambahkan, mukjizat ini juga menjadi pelajaran bagi manusia. Jika pohon saja merasakan kehilangan ketika jauh dari Nabi, maka manusia lebih utama untuk merasakan kerinduan itu. Kembali ke suasana di masjid. Suara tangisan itu tidak berhenti seketika. Ia terdengar terus, membuat para sahabat semakin haru. Bayangkan, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana benda mati mengekspresikan rindu kepada Rasulullah. Sebagian dari mereka bahkan meneteskan air mata karena peristiwa itu sangat menyentuh hati. Nabi tidak membiarkan keadaan itu berlarut. Beliau segera turun dari mimbar, menghampiri batang pohon kurma yang menangis. Dalam riwayat disebutkan, beliau meletakkan tangan dan memeluk batang itu. Saat itulah tangisan pohon mereda, seperti seorang anak kecil yang berhenti menangis setelah dipeluk ibunya. Nabi kemudian bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya aku tidak mendekapnya, niscaya ia akan terus menangis hingga hari kiamat karena rindu kepada Rasulullah." Hadis riwayat Bukhari. Pernyataan ini menguatkan bahwa peristiwa itu bukan sekedar fenomena aneh, tetapi betul-betul ekspresi kerinduan pohon terhadap Rasulullah. Pohon itu telah diberi kemuliaan sebagai tempat Nabi berdiri dan bersandar. Ketika peran itu beralih kepada mimbar, ia pun merasakan kehilangan. Dari sisi metodologi ilmu hadis, kisah ini termasuk mukjizat yang tidak bisa ditolak karena diriwayatkan oleh banyak sahabat dan tercatat dalam kitab-kitab paling sahih. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikannya sebagai dalil tambahan bahwa Nabi adalah rahmat bagi alam semesta. Bahkan benda mati sekalipun merasakan keberkahan kedekatan dengan beliau. Peristiwa ini juga mengandung pesan penting. Mukjizat tidak selalu berupa peristiwa besar seperti terbelahnya bulan. Kadang mukjizat hadir dalam peristiwa sederhana, tetapi sangat menyentuh hati. Pohon menangis mungkin terdengar sederhana, namun justru karena kesederhanaannya, ia semakin meneguhkan kejujuran Rasulullah. Tidak ada rekayasa, tidak ada trik, karena terjadi di hadapan ratusan pasang mata. Dengan demikian, tangisan pohon kurma di Masjid Nabawi bukan sekedar kisah haru, melainkan bukti kerasulan yang sahih dan kuat. Semua sahabat yang hadir menyaksikan, dan mereka tidak mungkin bersepakat dengan kebohongan. Itulah sebabnya kisah ini hingga kini menjadi pelajaran iman yang terus dikisahkan oleh para ulama. Kesaksian sahabat dan hikmah iman. Ketika Rasulullah SAW
memeluk batang pohon kurma dan tangisannya berhenti, suasana Masjid Nabawi berubah penuh haru. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu tidak sanggup menahan air mata mereka. Mereka menangis bukan hanya karena keajaiban yang mereka lihat, tetapi juga karena kesadaran iman yang mendalam. Peristiwa ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya dan Imam Ahmad dalam Musnadnya, bahwa para sahabat benar-benar mendengar tangisan batang kurma itu. Suaranya jelas, keras, dan tidak mungkin diabaikan. Dalam sebagian riwayat, suara itu digambarkan seperti tangisan unta betina, tangisan yang memilukan, penuh kerinduan. Dan semua itu terjadi di hadapan jemaah besar pada hari Jumat. Para sahabat menangis bersama karena sadar, jika pohon saja bisa rindu kepada Rasulullah, maka seorang mukmin seharusnya lebih pantas merasakan kerinduan itu. Pohon adalah benda mati. Ia tidak memiliki hati, akal, atau perasaan seperti manusia. Tetapi Allah memberinya kesadaran khusus untuk mengekspresikan rasa kehilangan terhadap Nabi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menegaskan, mukjizat ini menjadi hujah yang nyata. Ia membuktikan bahwa Allah memberikan tanda-tanda kerasulan melalui benda-benda yang ada di sekitar Nabi. Jika pohon saja bisa menangis karena kehilangan kedekatan dengan beliau, bagaimana mungkin manusia yang berakal dan beriman tidak merasakan cinta yang lebih dalam? Inilah hikmah besar dari peristiwa tersebut. Pertama, ia adalah bukti kenabian. Mukjizat bukan sekedar untuk menghibur atau menarik perhatian, tetapi menjadi tanda kerasulan yang jelas. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sulap atau rekayasa. Semua mukjizat terjadi dengan izin Allah dan disaksikan banyak orang. Peristiwa batang kurma menangis ini menambah deretan bukti kenabian yang tidak terbantahkan. Kedua, ia menegaskan kemuliaan Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Ayat yang sudah kita kenal bersama, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Quran surat Al-Anbiya ayat 107 menemukan penguatannya di sini. Rahmat Rasulullah bukan hanya bagi manusia, tapi juga untuk hewan, tumbuhan, bahkan benda mati. Pohon kurma yang biasanya hanya berdiri diam diberi rasa oleh Allah untuk merindukan Nabi. Ini menegaskan bahwa kehadiran beliau membawa keberkahan bagi semua. Ketiga, pelajaran iman yang sangat penting. Benda mati saja tunduk kepada Nabi, maka manusia yang beriman lebih layak tunduk. Pohon tidak punya akal, tidak bisa memilih, tetapi Allah memberinya kesadaran untuk mengakui kedudukan Rasulullah. Maka seorang mukmin yang diberi akal dan hati seharusnya lebih taat, lebih tunduk, dan lebih cinta kepada Nabi. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim menyebutkan bahwa tangisan batang kurma adalah isyarat bagi umat Islam agar jangan lalai dalam mencintai Nabi. Sebab jika pohon saja menangis karena berpisah dari beliau, bagaimana mungkin seorang muslim merasa tenang jika hidup jauh dari sunnah beliau? Para sahabat memahami pesan ini dengan sangat baik. Mereka tidak hanya menangis karena terharu, tetapi juga menjadikan peristiwa itu sebagai penguat iman. Mereka semakin yakin bahwa Rasulullah adalah benar-benar Rasul Allah. Mukjizat itu menancap dalam hati mereka sebagai saksi sejarah yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dalam catatan sejarah, banyak sahabat yang kemudian menceritakan ulang peristiwa ini kepada generasi berikutnya. Di antaranya adalah Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, dan lainnya. Mereka menjadi saksi mata, lalu menyebarkan riwayat ini agar umat Islam mengetahui bukti kenabian Rasulullah. Dari sini kita melihat bahwa peristiwa ini bukan hanya mukjizat sesaat, tetapi juga warisan iman yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jika kita perhatikan, mukjizat pohon kurma ini memiliki pola yang serupa dengan mukjizat lain yang juga melibatkan benda mati. Misalnya, batu yang mengucapkan salam kepada Nabi, hadis riwayat Muslim, atau kerikil yang bertasbih di tangan beliau, hadis riwayat Bukhari. Semua ini menegaskan
bahwa Allah mengaruniakan kemampuan luar biasa kepada benda-benda mati untuk menunjukkan kebenaran kerasulan. Dan semua itu disaksikan langsung oleh para sahabat, lalu diriwayatkan secara mutawatir maknawi, sehingga tidak ada celah bagi keraguan. Kesaksian para sahabat yang menangis bersama juga menjadi pelajaran penting tentang sensitivitas iman. Mereka tidak menganggap tangisan pohon sebagai peristiwa besar. Mereka langsung menangis karena hati mereka peka terhadap tanda-tanda Allah. Inilah bedanya dengan orang kafir Quraisy yang meskipun melihat mukjizat seperti bulan terbelah tetap menolak beriman. Hati mereka keras, berbeda dengan hati para sahabat yang lembut menerima kebenaran. Dengan demikian, peristiwa pohon kurma menangis bukan hanya mukjizat tentang benda mati, ia adalah cermin yang memantulkan kondisi hati manusia. Jika pohon saja bisa rindu, maka seorang mukmin harus lebih lagi. Jika pohon tunduk kepada Nabi, maka manusia beriman tidak boleh merasa tinggi untuk tunduk. Dari sinilah lahir hikmah iman yang abadi. Cinta kepada Rasulullah adalah bagian dari iman, dan mengikuti sunnah beliau adalah bentuk nyata dari cinta itu. Mukjizat pohon kurma menjadi pengingat bahwa cinta tanpa ketaatan adalah kosong. Pohon menunjukkan kerinduan dengan tangisan, manusia beriman menunjukkan kerinduan dengan ketaatan. Warisan rindu, sunnah dan sholawat. Peristiwa batang pohon kurma yang menangis tidak berhenti sebagai sebuah kisah mukjizat di masa lalu. Ia meninggalkan pesan yang abadi, yang terus ditekankan oleh para ulama dari generasi ke generasi. Ulama ahlu sunnah sepakat bahwa kisah ini adalah tanda kenabian yang sahih, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga tidak ada keraguan tentang keautentikannya. Tetapi mereka tidak berhenti pada aspek historis semata. Mereka mengajak umat untuk merenungkan makna terdalam dari peristiwa ini. Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan, tangisan pohon kurma adalah bukti bahwa seluruh makhluk mengenal Rasulullah dengan cara yang Allah kehendaki. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana manusia, khususnya kaum mukminin, mengambil pelajaran darinya. Beliau menulis, jika batang kayu menunjukkan kerinduan, maka hati manusia lebih layak untuk dipenuhi rasa cinta. Inilah warisan rindu yang dimaksud. Para ulama mengingatkan kita, jika pohon kurma menangis berpisah dari Rasulullah, maka seorang mukmin lebih pantas merindukannya. Rindu itu bukan sekedar perasaan, tapi harus diterjemahkan dalam amal nyata. Ada 3 bentuk paling jelas dari warisan rindu ini. Pertama, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Solawat bukan sekedar doa biasa. Ia adalah cara umat Islam menyatakan cinta, rindu, dan penghormatan kepada Nabi. Setiap kali seorang mukmin mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allah membalasnya dengan rahmat yang berlipat. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Inilah ibadah yang mudah dilakukan kapan saja, tetapi serat dengan makna cinta. Ia adalah bahasa rindu seorang mukmin kepada Nabi yang tidak lagi hadir di hadapannya. Jika pohon mengekspresikan rindu dengan tangisan, maka seorang muslim mengekspresikannya dengan sholawat. Yang kedua, menjaga sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama menekankan cinta sejati kepada Rasulullah tidak cukup hanya dengan kata-kata. Ia harus dibuktikan dengan mengikuti sunnah beliau. Allah menegaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sunnah Rasulullah bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam akhlak, adab, dan cara hidup sehari-hari. Dari cara beliau makan, cara beliau tidur,
hingga cara beliau memperlakukan keluarga dan sahabat. Menjaga sunnah berarti menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam ingatan. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, sunnah adalah bahtera Nuh. Barang siapa menaikinya, ia akan selamat. Barang siapa enggan, ia akan tenggelam. Ucapan ini menegaskan betapa pentingnya sunnah sebagai bukti cinta. Jika batang kurma merindukan dekapan Nabi, maka seorang mukmin menunjukkan rindunya dengan memeluk sunnah beliau erat-erat dalam keseharian. Yang ketiga, menumbuhkan cinta yang hidup bukan sekedar cerita. Bahaya terbesar adalah menjadikan kisah-kisah seperti ini hanya sebagai dongeng indah dari masa lalu. Padahal, kisah ini dimaksudkan untuk menumbuhkan cinta yang hidup di dalam hati. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, "Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia." Artinya, cinta kepada Rasulullah adalah syarat kesempurnaan iman. Ia bukan pilihan tambahan, tetapi kewajiban bagi setiap muslim. Maka, rindu yang diwariskan dari peristiwa pohon kurma bukan rindu pasif, melainkan rindu yang aktif, yang menggerakkan seorang muslim untuk memperbanyak sholawat, menjaga sunnah, dan menumbuhkan cinta setiap hari. Kisah tentang batang pohon kurma menangis adalah mukjizat sejarah. Ia nyata, sahih, dan disaksikan banyak sahabat. Tetapi yang lebih penting, ia adalah pesan abadi. Pesan bahwa cinta kepada Rasulullah tidak boleh berhenti di lisan, tidak cukup hanya di hati, tetapi harus tercermin dalam amal. Jika pohon kurma saja bisa menangis karena berpisah dari Rasulullah, maka seorang mukmin lebih pantas merindukannya. Rindu ini diterjemahkan dalam sholawat yang tidak putus, dalam sunnah yang dijaga, dan dalam cinta yang hidup sepanjang zaman. Inilah warisan rindu. Ia tidak terikat waktu, tidak lekang oleh zaman. Ia adalah pengikat hati umat Islam dengan Nabi hingga hari kiamat. Dan selama rindu itu hidup, umat Islam akan tetap berpegang pada cahaya yang beliau bawa, sampai bertemu kembali dengan Rasulullah di Telaga Al-Kautsar. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.